Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Hari ini luar biasa sekali ya. Karena kita masih bisa saat teduh. Setiap kali kita masih mendapat kesempatan saat teduh, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena yang memberikan kesempatan itu Tuhan. Ya, jadi mari kita manfaatkan apa yang Tuhan berikan pada kita dengan sebaik-baiknya, dengan datang sungguh-sungguh pada Dia. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, ku perlu Engkau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Amin. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Makasih Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi Yes. siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, melebihi waktu. Tiada yang ku andalkan Terima kasih Tuhan. selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, Amin. melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. hidup kami. Haleluya. 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 Hanya Kau Yesus Oh Yesus. dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Yesus Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya. Haleluya. 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 Yesus hanya Kau yang ku percaya, Amin. melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Ya Yesus, oh Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Terima kasih. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Ya Tuhan. Yesus. Benar Tuhan, tiada lain yang dapat kami andalkan, hanya Engkau Tuhan. Terima Engkau yang kasih, selalu kami Yesus. andalkan dalam hidup kami. Engkau yang selalu kami percaya di dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami saat ini membuka hati dan Ya pikiran kami Tuhan. untuk kami mendengar setiap firman yang kami terima Tuhan. Ya Tuhan Tuhan Yesus. Layakkan kami anak-anak-Mu, layakkan kami semua Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mohon senantiasa Oh, ajar kepada kami anak-anak-Mu untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku haleluya. firman-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, terus tegur kami, terus ingatkan kami semua Tuhan, Haleluya. untuk kami senantiasa mau dan terus mau belajar akan setiap firman-firman-Mu Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sucikan, Engkau sucikan hati kami Tuhan. Ya Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan. Terima Jauhkan kasih, kami Tuhan. dari hal-hal yang tidak Engkau berkenan Tuhan. Terima Sehingga kasih, kami Tuhan. layak menerima kebenaran firman-Mu Terima saat kasih, ini. Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Di Amin. dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan pujian syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Puji Tuhan, tentunya kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Dan kembali kita akan dibantu oleh seorang ibu ya, untuk membacakan dari Markus pasal yang ke-14 ya. Injil Markus pasal yang ke-14. Silakan Ibu. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan? Ia menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Di Taman Getsemani, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan getar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Yesus di hadapan mahkamah agama.
Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam, kepala, tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Amin. Puji Tuhan, amin. Kami sangat percaya ketika tadi Bapak Ibu Saudara sekalian membaca firman, Roh Allah bekerja dan menyampaikan banyak hal kepada masing-masing dari kita. Namun izinkan saya akan mengulas sedikit apa yang Roh Tuhan taruh dalam diri saya, apa yang Tuhan taruh dalam diri saya untuk dibagikan bagi saudara. Di dalam Markus pasal yang ke-14 pada bagian ayat yang ke-36 kita akan belajar dari doa Yesus sesuatu yang luar biasa tentang iman yang dewasa, iman yang kokoh atau iman yang teguh, ya. 36 katanya, "Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Amin. Puji Tuhan. Kalau ada di antara para sahabat saat teduh yang mengikuti khotbah saya di kebaktian umum gereja kami, maka saudara akan memahami bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus menggambarkan iman yang sudah dewasa, iman yang teguh, dengan kata lain iman yang kokoh, apalagi
iman yang penuh. Apalagi ya, ada banyak sekali perumpamaan kata-kata yang sama, tapi maksudnya sama. Kata-katanya berbeda, artinya sama ya. Intinya sebuah iman yang sampai pada puncaknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang teguh kokoh berkata yang seperti Yesus ini. Berani tetap meminta, berani tetap berharap, dan berani untuk tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Namun ketika pada saat terakhir, ternyata apa yang diminta tidak terjadi. Maka orang yang imannya teguh, yang akan membedakan dengan orang yang imannya lemah, orang yang imannya teguh akan tetap berkata, puji Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendakku. Namun orang yang imannya lemah mungkin akan berkata, percuma saya berdoa, percuma saya berpuasa, percuma saya berharap sama Tuhan, toh nggak ditolong oleh Tuhan. Pada saat itu terlihat bedanya. Ada lagi orang yang tidak berani berharap sama Tuhan, takut kecewa. Itu juga bukan menandakan iman yang teguh, bukan menandakan iman yang dewasa. Iman yang dewasa itu berani, percaya. Saya beri contoh. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara pernah alami. Saudara sedang sakit dan dokter berkata, saudara harus operasi. Di saat itu terjadi, apakah tidak boleh saudara tetap berharap mohon pertolongan Tuhan, mujizat supaya tidak jadi operasi? Boleh. Saudara silakan boleh berharap. Dan saudara harus ketika berharap sama Tuhan harus yakin bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi ketika berdoa percaya penuh, Tuhan pasti sanggup sembuhkan saya. Sampai pada detik terakhir ternyata dokter tetap bilang, Bapak sebentar lagi akan masuk ke ruang operasi. Ketika itu terjadi, saudara sudah berdoa, sudah percaya. Selama itu sudah percaya, namun pada detik terakhir dokter tetap bilang, Bapak, sekarang Bapak harus operasi. Maka iman yang teguh, iman yang dewasa akan berkata, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Aku percaya, Engkau tahu yang terbaik bagiku. Luar biasa. Dan ini diajarkan oleh Yesus. Apa Yesus tidak tahu cawan itu tidak mungkin lalu? Apa Yesus tidak tahu bahwa salib harus dia jalani? Tentu tahu. Tapi dia menunjukkan pada kita bagaimana iman yang sejati itu. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami hal yang sama. Kalau hari ini saudara sedang berharap pada Tuhan dan saudara lemah, saudara belum mendapatkan pertolongan Tuhan, saya mau berkata gini, jangan lemah iman. Berharap terus sama Tuhan dan tetap serahkan pada Tuhan. Kalau pada saat langkah yang terakhir tetap Tuhan tidak lakukan sesuai yang saudara inginkan, maka percayalah, Dia tahu yang terbaik bagi saudara. Miliki iman yang teguh, miliki iman yang kokoh, iman yang berani percaya, berani berharap pada Tuhan. Tapi pada saat yang sama, dengan penuh keberanian keyakinan, berani juga untuk menyerahkan keputusan pada tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga renungan hari ini menguatkan saudara sekalian. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana kami kembali boleh bersama-sama belajar kebenaran-Mu tentang iman. Dan Kau sendiri ajarkan Kau berdoa sebelum menghadapi salib, Tuhan. Engkau tahu bahwa salib tidak mungkin terlewat, namun Kau tetap berdoa, dan itu sebenarnya mengajarkan pada kami untuk kami tetap percaya kepadamu. Bahkan di hadapan kami ada kemustahilan apapun, kami harus percaya bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Dan kalaupun pada saat yang terakhir Tuhan Kau tetap tidak melakukan seperti yang kami inginkan, kami akan tetap percaya bahwa Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Biar kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Kuatkan iman kami, tambahkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Saya persilakan, ayo kita doa buat orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Terus doakan, jangan jemu-jemu. Yuk doa buat mereka. Sebutkan nama mereka dalam doa saudara. Mari berdoa sama-sama masing-masing. Baik, sudah ya? Yuk kita akan berdoa. Terus lanjutkan ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami seiman, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia, di mana mereka mengalami penderitaan, penyiksaan, penganiayaan karena nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau kuatkan mereka, kuatkan iman mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Dan kalau boleh, lepaskan mereka dari segala penderitaan, penyiksaan, dan penganiayaan yang harus mereka hadapi. Juga untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, tolong kiranya Indonesia. Jangan biarkan Indonesia jatuh ke dalam kehancuran ataupun mengalami krisis-krisis apapun. Kami mohon belas kasihan-Mu, berkat-Mu bagi Indonesia. Limpahkan damai sejahtera atas Indonesia. Limpahkan pertolongan-Mu atas Indonesia. Tuhan, di berbagai negara mulai terjadi krisis pangan. Banyak orang tidak bisa makan. Tapi kami berdoa itu tidak terjadi di Indonesia. Negara-negara yang mengalami krisis pangan, kami juga berdoa Tuhan, tolong lepaskan mereka dari segala krisis-krisis itu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi belas kasihan atas kami semua umat-Mu yang ada di seluruh dunia. Bahkan Tuhan kiranya mencurahkan hujan pertobatan dalam nama Yesus. Kiranya banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, ampuni kiranya kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Mohon Tuhan, ampuni kami, dan biarlah melalui pengampunan-Mu tercurah berkat-Mu atas bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, pendeknya orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Kiranya Tuhan, kami berdoa berikan pada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus, ikhlas untuk melayani-Mu, tulus penuhnya untuk Engkau Tuhan. Tolong kami dan berikan, cukupkan Tuhan apa yang diperlukan oleh kami dan keluarga kami. Perlengkapi juga kami dan keluarga kami lebih-lebih lagi untuk dapat lebih berkarya bagi kerajaan-Mu. Dan dalam nama Yesus, Kau kiranya memberkati jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu di berbagai tempat. Berkati mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati usaha mereka. Dalam nama Yesus, berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati dengan luar biasa. Biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, kiranya jaga iman anak-anak-Mu ini, sehingga tidak ada yang terhilang. Tapi kalau boleh di dalam nama Yesus, mereka tetap kuat sampai akhir, bahkan membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap yang sakit. Kami percaya pada kuasa-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Karena itu dalam nama Yesus, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Kuasa-Mu tercurah bagi mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur padamu. Dan untuk setiap yang dalam masalah, kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan dari kami umat-Mu, Tuhan kiranya Kau ampuni kesalahan kami umat-Mu. Tuhan, kiranya Kau tunjukkan letak kesalahan kami. Dan tolong Tuhan agar kami dapat sungguh-sungguh berbalik dan bertobat kepadamu. Dan kami berdoa dalam semua apapun yang kami hadapi. Tuhan, kiranya Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita,
kekuatan untuk menghadapi semuanya. Karena kami percaya dalam segala perkara Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nah, kami juga berdoa bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa. Kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu Tuhan tercurah, menutup bungkus kami dan keluarga kami. Sekarang ada kesempatan ya, saya berikan kesempatan untuk kita berdoa bagi pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Thank you, Lord Jesus. Oh, Yesus. Baik ya. Yuk kita akan tutup saat teduh kita hari ini ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan setiap pekerjaan kami. Berkati kami ya Tuhan, dan jadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.